Weh, tumben masak. Weh lah. Ya saiki iki kegiatanku yo guru masak ngene iki. Lagi usum kuwi lho apa jenenge stay home. Jadi ya gini iki masak. Dilala masak iki ya kesenenganku. Kamu lak seneng dongeng barang lho. Iya. Kuwi dhisik. Wong saiki dongeng nggo sapa? Wong cah cilik-cilik saiki ora seneng ngrungokke dongeng kok. Senengane do nyekeli HP, nyetel YouTube-an kuwi lho. Mbok saiki dongeng tak video. Nah, kenapa lagi masak lho kok malah kon dongeng karepe piye? Ayo karo masak no. Wah, kuwi aneh wae. Ayo. Wis tak cobone. Iki dirungokke tenanan. Iya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan parubaya. Dia hidup sebatang kara. Selama ini yang diimpi-impikannya adalah memiliki seorang anak. Dia hanya menunggu keajaiban itu akan datang pada waktunya. Suatu malam, di saat dia tertidur, dia bermimpi bertemu dengan sesosok raksasa. Dan raksasa itu berkata, "Hai perempuan tua, apakah kau menginginkan seorang anak? Jika benar, pergilah kau ke hutan. Ambillah keranjang yang berisikan biji mentimun yang berada di bawah pohon besar. Biji mentimun itu lalu kau tanam. Setelah nanti besar, kau akan tahu apa yang kau harapkan selama ini akan terwujud. Tapi kau harus ingat, suatu hari nanti aku akan mengambilnya kembali." Perempuan itu terkejut dan terbangun. Keesokan paginya, dia mencoba untuk membuktikan apa yang dikatakan raksasa itu di dalam itu. Dia pun bergegas pergi ke hutan. Dan benar adanya. Dia menemukan keranjang berisikan biji mentimun. Dalam batinnya dia pun berharap akan kebenaran itu. Dia pun pergi pulang. Kembali pulang. Dan menanam biji mentimun. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Biji mentimun itu pun akhirnya berbuah. Besar, tak seperti buah pada umumnya. Warnanya pun kuning keemasan. Lalu buahnya itu dia petik dan dia belah. Dan ajaib, buah itu berisi bayi perempuan. Betapa bahagianya dia. Apa yang selama ini dia impikan, dia harapkan akhirnya pun terwujud. Dan bayi perempuan itu dia beri nama Timun Mas. Tahun berganti tahun, akhirnya Timun Mas pun beranjak dewasa. Di suatu malam, di saat ibu Timun Mas tertidur, dia pun kembali bermimpi. Bermimpi bertemu dengan sesosok raksasa itu lagi. Dan raksasa itu berkata, "Hai perempuan tua, apakah kau masih ingat apa yang aku katakan dulu? Besok aku akan mengambil apa yang menjadi hakku." Perempuan itu terkejut, kaget, dan kemudian berpikir bagaimana harus menyelamatkan anaknya dari cengkeraman raksasa itu nanti. Keesokan paginya, Ibu Timun Mas bercerita pada Timun Mas,
tentang asal-usul Timun Mas dan mimpinya semalam. Timun Mas terharu. Dan Ibu Timun Mas berkata, "Hai anakku, pergilah kau ke hutan, larilah jauh-jauh. Ini ibu bawakan 3 bungkusan sebagai bekal kamu nantinya. Jika nanti kamu dikejar oleh raksasa itu, kau lemparlah satu persatu bungkusan itu sebagai penghalang dan penyelamatmu. Sudah, pergilah Timun Mas." Dan akhirnya Timun Mas pergi. Beberapa saat kemudian raksasa itu datang. "Woi, perempuan tua, mana anakmu?" "Dia sudah pergi ke hutan." "Wah, kalau begitu, aku akan mengejarnya." Ibu Timun Mas merasa was-was dan cemas melihat raksasa itu mengejar anak. Tak lama kemudian, akhirnya Timun Mas bertemu dengan raksasa itu. Dan tanpa berpikir panjang, Timun Mas mempersiapkan perbekalan yang dia berikan oleh ibunya. Dia pun membuka bungkusan pertama. Dan dibukanya, ternyata isinya adalah terasi. Dan terasi itu kemudian dia lemparkan. Terasi itu berubah tanah yang dipijak raksasa itu menjadi bengkak. Dan raksasa itu masuk ke dalam tanah dan terjepit. Dengan usaha yang keras, raksasa itu akhirnya berhasil lepas dari jepitan tanah. Kemudian Timun Mas lari menyeberangi sungai dan membuka bungkusannya yang kedua. Bungkusan keduanya adalah garam. Dilemparkannya garam itu ke sungai. Yes! Dan air bah pun datang menghantam raksasa itu. Kemudian raksasa itu bertahan dan bertahan sampai akhirnya berhasil lepas dari gelombang air dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas merasa was-was karena hanya tinggal satu saja bungkusan. Kemudian dia membuka bungkusan itu dan ternyata bungkusan itu adalah cabai. Kemudian dia lemparkannya cabai itu. Dan apa yang terjadi? Cabai itu berubah menjadi api yang berkobar. Wah! Dan membakar raksasa itu. Raksasa itu kepanasan, meronta dan minta ampun pada Timun Mas. "Ampun Timun Mas, ampun, padamkanlah api itu. Aku tidak kuat lagi." "Baiklah, jika kau ingin aku memadamkan api itu, tapi kau harus berjanji kau tidak akan mengejarku dan mengganggu keluargaku lagi." "Baiklah." Kemudian api yang besar itu dipadamkan oleh Timun Mas dengan satu tepukan. Akhirnya raksasa itu pergi dan menghilang. Dan Timun Mas kembali menemui ibu. Akhirnya mereka hidup bahagia. Ya, ceritanya ngono. Apik ya? Oh, ya apik. Kabeh cerita tinggal dongeng-dongeng Indonesia ki apik-apik kabeh. Dan kuwi nek maknane. Wis tak neruske masak sik ya.